Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sandy Sapian, petugas POPT Kecamatan Indihiyang. Izin menginformasikan bahwa pada hari ini Jumat pada tanggal 7 Juni 2024, tepatnya untuk lokasi di Poktan Luhur Darajat, Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah pada pagi ini dilaksanakan kegiatan gerakan pengendalian sebagai upaya untuk pencegahan dan penanganan yang kebetulan kondisi di blok sawah Poktan Luhur Darajat ini terserang hama warang. Meskipun ini masih posisinya berada dalam kategori terancam, namun kita gerak cepat untuk menangani sebagai upaya pencegahan ini untuk mencegah menimbulkan kerusakan yang lebih parah. Pada itu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga kegiatan gerakan pengendalian ini dihadiri oleh Muspika Kecamatan Indihiyang, ada Pak Camat, kemudian ada Pak Lurah Sukamaju Kaler, terus ada tokoh-tokoh di Sukamaju Kaler, ada para ketua Poktan, ketua Gapoktan, juga dihadiri oleh Babinsa, Babin Kapditas, dan juga seperangkat BPP Indihiyang yang langsung terjun untuk meninjau langsung kegiatan di lokasi. Untuk kondisi sawah, saat ini berada pada usia pertanaman 30-40 hari setelah tanam. Memang dalam kondisinya ini varietas yang digunakan ini cukup beragam, namun bisa dipastikan ini dominan varietas lokal, yang mana memang varietas lokal ini merupakan varietas yang rentan untuk terserang WBC. Untuk kondisi hama itu sendiri, yang dalam hal ini adalah hama warang coklat, berada dalam pada stadia kondisi G1 atau generasi 1, yang mana ini sudah bertelur dan sebagian sudah menetas. Maka dari itu kita menggunakan bahan pengendali yang memang bisa menghambat penetasannya, hanya bersifat stimulan. Jadi untuk bahan pengendalinya kita sediakan dari Dinas Pertanian, dari Pritani Kota Tasikmalaya, yang dalam hal ini berkolaborasi bekerjasama dengan POPT dan para tokoh-tokoh di Kelurahan Sukamaju Kaler. Namun untuk pengendalian saat ini bukan tidak cukup hanya satu kali dilakukan. Mengingat ini kondisi stadianya sudah generasi 1, maka dari itu pengendalian ini hanya pengendalian untuk pertolongan pertama. Nantinya 3 hari sampai 7 hari kemudian ini akan dilaksanakan pengendalian ulang bila mana setelah dilakukan pengamatan ternyata masih ada populasi di lapangan. Kita berkomitmen bahwa untuk mewujudkan kemandirian pangan, kita akan terus senantiasa mendampingi para petani dalam hal perlindungan tanaman, dan juga mudah-mudahan nantinya padi ini bisa terselamatkan dan petani pun tidak mengalami kerugian atau gagal panen. Maka kali ini Pak Camat juga turut terjun langsung hadir ke lapangan. Pak, jadi terima kasih Pak atas kehadirannya, sudah meninjau langsung ke titik gerakan pengendalian PTWBC, yang mana memang ini merupakan upaya pertolongan pertama gitu ya Pak. Mungkin barangkali Pak ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin terkait dengan hama warang yang sekarang sudah masuk ke wilayah Kecamatan Indihiyang, yang mana mungkin kondisi saat ini sudah beberapa lokasi yang sudah terkena hama warang. Kami juga koordinasi dengan pihak BPP dengan para penyuluh supaya ada gerakan dalam rangka untuk mengatasi hama warang ini jangan sampai terus meluas. Alhamdulillah mungkin pada hari ini juga ada gerakan secara serempak, yang mana mungkin sebelumnya juga para penyuluh sudah terjun lebih dulu ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat, memberikan pembinaan ke masyarakat supaya melakukan untuk pencegahan supaya hama warang tidak terus meluas. Jadi sudah beberapa hari ini dari penyuluh juga sudah terjun ke lapangan mengedukasi, membina para petani untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka untuk penanggulangan hama warang ini. Jadi kami terus koordinasi dengan pihak BPP, para penyuluh lapangan, jadi supaya terus melaksanakan gerakan dalam rangka untuk membasmi hama warang ini. Dan mudah-mudahan untuk Kecamatan Indihiyang tidak terus meluas, dan yang ada juga mudah-mudahan bisa teratasi. Alhamdulillah untuk
gerakan pengendalian hama wereng ya untuk wilayah Kelurahan Sukamaju Kaler. Ini berkat kerjasama dari semua pihak, tidak mungkin dari pihak kelurahan saja ya, dari penyuluh lapangan ya, alhamdulillah secara kontinu berkoordinasi dengan BPP, dan ini pun berkat dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya sangat mendukung untuk gerakan ini. Bagaimanapun juga padi merupakan salah satu sudah barang yang sangat dibutuhkan oleh warga ya, karena bagaimanapun juga kita harus bersama-sama untuk pengendalian hama wereng ini yang berawal memang tidak tahu awalnya dari Jawa langsung ke Jawa Barat. Insya Allah dengan adanya gerakan ini pengendalian bisa tertanggulangi dengan baik, insya Allah. Penuh. Memang mungkin sedikit Pak konfirmasi bahwa ini selain dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Perikanan, terus BPP, nah penyuluh ada juga mungkin Pak. Nah, sedikit perkenalan kalau misalnya di lapangan itu tidak hanya penyuluh tapi ada juga POPT gitu Pak. Punten. Nah itu Pak POPT. Nah gitu. Jadi POPT itu pengendali organisme pengganggu tumbuhan gitu Pak. Jadi memang spesialisasinya untuk hama dan penyakit. Nah, tapi yang memang di lapangan kita sama-sama dengan penyuluh gitu Pak. Karena tujuan kita tetap sama, yaitu goalnya adalah meningkatkan kesejahteraan petani. Nah, yang mana dalam budidaya yang dilaksanakan itu bisa berhasil, gitu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Koramil 1202 Indihiyang. Dalam hal ini saya Babinsa mewakili Bapak dan Ramil Indihiyang mengucapkan terima kasih kepada perwakilan dari PPL, kemudian dari Perhiptani yang telah PPUPT juga, kepada semua pihak yang telah mendukung untuk berjalannya penanggulangan hama ini. Saya berterima kasih sekali karena yang dibutuhkan para petani dalam hal sekarang ini ataupun dalam waktu sekarang ini yaitu untuk menanggulangi hama, dalam hal ini hama wereng yang telah menjangkit ke petani-petani di Kelurahan Sukamaju Kaler. Mudah-mudahan dengan penanggulangan ini ataupun dengan tindak lanjut ini membuahkan hasil yang memuaskan untuk para petani semuanya, dan mudah-mudahan juga ibu-ibu semua dan bapak-bapaknya sehat selalu. Terima kasih. Mudah-mudahan kebaikannya menjadi amal ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya hama wereng basmi tuntas supaya masyarakat lebih sejahtera. Itu aja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Pak dengan Pak Haji Neng ya. Nah, salah satu perwakilan dari Poktan Luhur Darajat, Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Nah, gimana Pak tanggapannya untuk gerakan pengendalian saat ini, dan mungkin ada yang disampaikan baik itu saran masukan untuk selaku wakil dari Ketua Poktan Luhur Darajat, ya kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya antara PPL dan dinas terkait dari pertanian, juga kelurahan, Babinmas, Babinsa, semuanya ikut andil dengan melaksanakannya ini acara penyemprotan hama, yaitu hama wereng. Dengan adanya ini mungkin selaku penggarap petani semuanya juga mengharapkan begitu. Mudah-mudahan selanjutnya ke depan menjadi gagasan untuk kita mengadakan gotong royong bersama dalam rangka menumpas hama wereng tersebut. Makanya sekian. Siap. Nah, baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin sekaligus harapannya. Namun memang Pak, saya tegaskan lagi di sini bahwa memang pengendalian dengan penyemprotan itu bukan satu-satunya cara pengendalian. Namun tentunya kami selaku petugas merekomendasikan untuk mengkombinasikan. Jadi pengendalian hama secara terpadu. Jadi selain penyemprotan ini mungkin bisa dipadukan juga dengan pengaturan air berselang. Jadi diatur sedemikian rupa agar di lahannya itu tidak tergenang secara terus-menerus gitu. Karena memang ini kaitannya dengan akarnya yang rusak. Jadi memang kita mengupayakan untuk membuat kondisi lingkungan tersebut agar tidak mempercepat pembusukan akar gitu. Nah, terus kemudian selain itu bila memungkinkan mungkin kita bisa juga menambahkan aplikasi abu dapur. Bila memang itu tersedia itu bisa diaplikasikan karena itu memang termasuk unsur silika, jadi bisa menambah ketahanan terhadap serangan hama penyakitnya. Kemudian daripada itu, selain itu mungkin ada upaya yang lain selain tadi pengendalian ya. Jadi pengamatan Pak, kuncinya ada di pengamatan itu ya. Jadi nanti mungkin karena petugas
terbatas jangkauannya. Nah, mungkin tadi bisa kita bekerja sama gitu Pak. Jadi petani juga bisa mengamati sawahnya secara intensif, dari Pak. Ya, alhamdulillah juga ternyata selain dari tokoh Muspika dari Kecamatan Indiang, kali ini kita juga kedatangan dari Perhiptani. Ketua PT-nya langsung turun, dan memang kebetulan kegiatan ini memang diinisiasi oleh Perhiptani dan berkolaborasi antar penyuluh dengan POPT. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Mungkin Pak ada yang mau disampaikan? Terima kasih Pak Sandy. Alhamdulillah kita dari Perhiptani saat ini merancang untuk kegiatan sosialisasi dan binpek pengendalian OPT Urang Batang Coklat WBC, yang mana kita sekota Tasikmalaya kita fokuskan di 10 kecamatan Pak, di 10 kecamatan, tahap awal per kecamatan 1 titik Pak. Kita ini merupakan kegiatan untuk menginisiasi Pak, kegiatan awal yang kita rancang dalam rangka pengendalian OPT WBC Pak. Dan mudah-mudahan kita di sini kolaborasi dengan Perhimpunan Penyuluh Pertanian Kota Tasikmalaya, kemudian dengan petugas POPT dan dari BPP Indihiang Pak. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Gerakan pengendalian yang dilaksanakan pada hari ini targetnya adalah seluas 5 hektar. Namun hamparannya ini sekitar 15 hektar. Tentunya yang 5 hektar ini, karena yang tadi ini adalah inisiasi, tentunya yang hamparan sisanya sekitar 10 hektar itu akan dilaksanakan secara swadaya oleh petani gitu. Memang ini kalau misalnya untuk pengendalian Urang Batang Coklat ini memang harus kompak, serentak, serta berkelanjutan. Mungkin ini sedikit kronologisnya untuk serangan Urang Batang Coklat ini untuk di Kota Tasik. Baru, atau bisa dikatakan baru, karena di tahun-tahun sebelumnya memang itu ada, secara populasi ada, namun tidak sebanyak seperti yang sekarang. Konon katanya memang ini bermula dari Jawa Tengah. Ketika Jawa Tengah itu sudah panen, karena migrasinya itu bisa 100 km, hingga ini bermigrasi ke Ciamis Banjar Pangandaran. Jadi untuk Ciamis Banjar Pangandaran itu memang lebih dulu katanya itu ya. Nah setelah itu, karena memang Ciamis berdekatan dengan Kota Tasik, dan pada saat ini pula telah ditemukan populasi untuk di Kecamatan Indiang khususnya gitu. Sebetulnya untuk populasi ini ditemukan dari awal bulan April, sudah ditemukan. Memang kita juga sudah gerak cepat meskipun itu penyebarannya belum masif. Tetapi sekarang untuk yang di Kecamatan Indihiang ini baru ditemukan populasi pada akhir Mei. Ya, karena memang sesuai pertanamannya juga ini baru umur 30 sampai 40 hari setelah tanam, dan kondisi werengnya itu masih generasi 1 atau ini baru menetas, sehingga bisa diperkirakan dan memang sudah ditemukan pada 1 bulan ke belakang. Nah untuk itu karena kita tidak mau kecolongan, makanya kita melakukan upaya pertolongan pertama. Petani yang hadir pada kegiatan gerakan pengendalian kali ini sejumlah 12 orang. Dan memang 12 orang ini merupakan petani penggarap di seluasan 5 hektar ini. Jadi tadi sudah dilaksanakan secara serentak dari arah timur. Kemudian sekarang menyebar untuk dilakukan pengendalian di petakan masing-masing. Dan targetnya memang pada hari ini bisa selesai untuk seluas 5 hektar ini. Adapun untuk pengendalian penyemprotan ini, karena memang batasnya untuk sampai jam 9. Maka bila mana tidak beres, ini akan dilakukan kembali penyemprotan pada sore hari. Kelurahan Sukamaju Kaler ini, gerakan pengendalian telah serentak dilaksanakan di berbagai kelurahan yang lain. Khususnya untuk yang Kecamatan Indihiang, selain Sukamaju Kaler, Sukamaju Kidul telah dulu dilaksanakan pengendalian sebagai upaya pencegahan. Kemudian ada Sirnagalih, Kelurahan Indihiang, Kelurahan Parakanyasag, dan Kelurahan Pajingkiran. Jadi memang karena ini penyebaran secara masif, maka dari itu kita juga gerak cepat untuk upaya penanganan secara dini di setiap kelurahan. Untuk alhamdulillah ini juga berangkat dari BPP Indihiang, alhamdulillah hadir semua. Mungkin untuk perwakilan BPP Indihiang, enggak barangkali ada yang mau disampaikan? Baik, untuk perwakilan dari BPP kebetulan ini hadir Pak Saipudin
memang selaku PPL dari Kelurahan Sukamaju Kidul ya. Memang barangkali ada yang mau disampaikan, Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Sandy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan gerdal ya mengenai pengendalian hama penggerek batang coklat, dan alhamdulillah di Sukamaju Kaler ini bisa dilaksanakan dengan serentak. Dan saya sampaikan juga bahwasanya di wilayah BPP Indihiyang ini terdapat 6 kelurahan. Dari 6 kelurahan tersebut alhamdulillah sudah dilaksanakan juga gerdal kegiatan yang sama. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan gerdal ini bisa mengantisipasi serangan hama batang coklat ini. Dan untuk kedepannya kami dari BPP Indihiyang juga menginformasikan kepada seluruh petani yang ada di wilayah BPP Indihiyang bahwasanya jangan sampai terlena setelah dilaksanakan gerdal ini. Harus kita terus pantau tanaman di wilayah masing-masing agar kita dapat mengantisipasi hama batang coklat ini, warang batang coklat ini sampai tuntas. Sekian mungkin dari perwakilan BPP Indihiyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan kesimpulan dari kegiatan yang telah kita laksanakan pada hari ini. Bahwasanya untuk pada hari ini telah dilaksanakan gerakan pengendalian OPT warang batang coklat, tepatnya di Poktan Luhur Darajat, Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Gerakan pengendalian OPT WBC ini dilaksanakan seluas 5 hektar dari hamparan total ini sejumlah 15 hektar. Kemudian pada gerakan pengendalian kepada kali ini dihadiri oleh Perhiptani, penyuluh BPP Indihiyang, POPT BPP Indihiyang, kemudian ada dari Kecamatan Indihiyang, Lurah Sukamaju Kaler, Babinsa, Babin Kapdimas, tokoh-tokoh masyarakat dari Sukamaju Kaler, serta anggota kelompok tani Luhur Darajat, Lurah Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Tentunya sekali lagi saya tegaskan, memang kita berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian pangan, mewujudkan kedaulatan pangan. Jadi ini memang merupakan upaya, salah satu bentuk ikhtiar dalam hal perlindungan tanaman, agar tanaman padi yang dibudidayakan oleh petani bisa terselamatkan dan bisa meraih hasil panen yang maksimal. Tentunya karena ini merupakan bagian dari gerakan pengendalian yang telah dilaksanakan di beberapa kelurahan, jadi izin juga saya sampaikan bahwa BPP Indihiyang telah melaksanakan di seluruh kelurahan yang terdapat di Kecamatan Indihiyang. Tentunya sekali lagi saya tegaskan untuk kedepannya kami terus berkomitmen dan senantiasa untuk mendampingi terus petani di lapangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.